Dengan semuanya juga ada tas. Kita melakukan kegiatan, sekarang kita Semuanya juga ada. berdoa dulu ya. Ada dompet. Pokoknya siapa? Vicky. Oke mas, siapin ya. Siap, berdoa mulai. Hari ini ada yang mau berangkat? Ada. Berapa orang? 5. Siapa aja? Anissa, Jihan, Dea. 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 Tangan. Anissa Azahra ya? iya, Sakit izin? Sakit, Lalu? Jihan Azaria Putri, Sakit izin? sakit, Deas. Dea Sabitra, Namanya? Alba, Marcel, Aditya. Namanya? Alfa, Selain itu berangkat semua kan? Ada yang kenal saya? Mau kenalan dulu atau mau langsung belajar? Ini bagus Oke, juga tuh. perkenalkan nama saya Febriani. Umur saya 24 tahun. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Muhammadiyah Prinsep. Ada yang tahu, Pri? Tahu. Gimana kabar kalian?
bisa mengontrol emosi itu? Diri kita Mbak boleh baca? Tolong. Yang keras ya. Dari siapa pemegang remote? Siapa pemegang remotnya? Bayangkan kamu sedang asik menonton acara favorit. Lalu tiba-tiba ada orang asing datang dan mengambil sambutannya sesuka hati. Bagaimana perasaanmu? Kesal bukan? Nah, begitu juga dengan emosi kita. Pernahkah kalian merasa hal yang indah tiba-tiba rusak karena satu ejekan teman atau teguran kecil? Jika iya, itu tandanya remote emosi kalian sedang memegang orang lain. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengambil kembali remote itu agar kalian yang menentukan kapan harus diam, kapan harus tidak, bagaimana agar tidak mudah meledek. Maksudnya? Ada yang tahu maksudnya nggak? Pasti nih kalian lagi contohnya ya. Kalian pasti lagi duduk santai, ya kan? Terus tiba-tiba teman kalian itu ada yang ledek nih. Wah, ini kan kamu ya Mas ya, saya yang ledek ya. Ketahuan ini berarti ini anaknya ya. Dan selalu ledek ternyata. Dan saya sering ledek siapa Mas? Itu. Mas itu. Ada merasa marah nggak kalau ledek? Marah. Terus kalau marah gimana? Oh, enggak. Biasanya kamu ledeknya gimana? Ada di bawah. Ada di bawah. Waduh, bahaya ini Pak Dewi. Mas Iko rasa nih, lalu marah. Marah. Oke, caranya yaitu Mas Iko gini. Ya itu kan memang bapak saya. Tapi kalau madarin bapak itu termasuk hal yang salah. Nah, dari Mas Iko-nya kontrol emosinya. Bilang pelan-pelan sama Mas mahasiswa ya, mahasiswa. Kamu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh madarin orang tuanya. Yang mengendalikan emosi Mas Iko ini kan Mas Iko sendiri nih. Terus nanggepinnya itu harus santai, jangan langsung emosi. Terus cara santainya itu gimana coba? Pertama diam dulu, yakin, istighfar, terus ngaduk 1 sampai 10. Kalau udah tenang baru menanggapi Mas siswa ya. Namanya Mas siswa ya. Nah, seperti itu ya. Kita harus menanggapi. Kalau masalah membuli nih, kalau selain meledekin orang tua kayak menghina fisik atau apa, kalau kita nggak merasa kita itu, contohnya gini, oh Mas, kok kayak gitu sih, gitu kan? Oh ini anaknya kayak gini, oh gini, jangan teman-teman sama dia. Kalian kalau emang nggak merasa itu harus tenang. Biarin orang itu mau ngomong apa sama kalian, ngomong apa tentang kalian itu biarin aja. Yang rasain diri kita itu diri kita sendiri. Yang tahu diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Maksud? Oke. Lalu mahasiswa boleh baca? Apa itu remote? Apa itu? Remote emosi. Bayangkan dirimu adalah sebuah televisi yang memiliki berbagai saluran perasaan. Ya, atau saluran
dalam hati ya, jangan dimarahin gitu 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti yang marahin pasti tambah besar dong. Kita ngitungnya dalam hati. Semisal nih berhitung dari 1 sampai 10 masih emosi, hitung lagi, ulang. Lebih dari 10, 15, 20 sampai perasaan kita agak tenang. Oke. Kita nonton video ya. Oke. Dari kegiatan ini kita itu ada penyampaian materi, nonton video, kerja kelompok, lalu menyimpulkan dari kegiatan hari ini. And it's wasting our time. 8 years ago, we started Forgotten. Pernah gak sih ada waktu di mana lo tuh marah banget sampai ngebentak-bentak temen lo dan ngomong yang jahat ke mereka? Yang sehabis itu biasanya kemarahannya tuh lo sesali banget gitu. Atau waktu di mana lo tuh sedih banget sampai lo tuh males ngapa-ngapain, maunya tidur aja, diajak main gak mau, diajak jalan gak mau, tapi habis itu nyesel karena ya bilang gak mau pas diajak jalan gitu. Dan jadinya malah makin sedih dan nangis. Nah banyak dari kita yang pasti pernah ngerasain kejadian-kejadian kayak gini. Seenggaknya beberapa kali lah dalam hidup kita. Ketika kita gak bisa nahan emosi yang muncul di kepala kita, entah itu marah, sedih, atau cemas gitu. Nah kalau hal kayak gitu terjadi, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke diri kita adalah, kenapa ya gue nangis banget? Pernah gak sih ada waktu di mana lo tuh marah banget sampai ngebentak-bentak temen lo dan ngomong yang jahat ke mereka? Yang sehabis itu biasanya kemarahannya tuh lo sesali banget gitu. Atau waktu di mana lo tuh sedih banget sampai lo tuh males ngapa-ngapain, maunya tidur aja, diajak main gak mau, diajak jalan gak mau, tapi habis itu nyesel karena ya bilang gak mau pas diajak jalan gitu. Dan jadinya malah makin sedih dan nangis. Nah banyak dari kita yang pasti pernah ngerasain kejadian-kejadian kayak gini. Seenggaknya beberapa kali lah dalam hidup kita. Ketika kita gak bisa nahan emosi yang muncul di kepala kita, entah itu marah, sedih, atau cemas gitu. Nah kalau hal kayak gitu terjadi, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke diri kita adalah, kenapa ya gue nangis banget? Padahal bisa aja gue gak kayak gitu. Atau kenapa ya gue marah banget? Kenapa ya sampai gak kekontrol tadi? Padahal bisa aja gue gak ngelakuin itu dan semuanya bakal jadi gak apa-apa. Well, kalau ngomongin tentang hal-hal kayak gitu, kita itu sebenarnya lagi berbicara tentang masalah regulasi emosi. Apa tuh regulasi emosi? Regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengatur emosi yang kita rasain. Buat lebih lengkapnya, lo nonton nih video ini sampai habis, gue bakal jelasin gimana caranya supaya lo bisa mengatur emosi. Nah, pasti lo yang pernah nonton video gue sebelumnya tentang emosi bakal nanya, lah katanya emosi itu gak bisa dikontrol. Emangnya emosi itu bisa kita ubah ya? Well, jawaban dari pertanyaan itu adalah betul, emosi itu sifatnya otomatis dan emosi itu gak bisa kita ubah atau atur seenaknya. Contohnya gini, kalau lo diputusin pacar, anggap aja lo punya pacar ya, maka ya respons normalnya lo cenderung akan sedih gitu kan. Sama juga kasusnya kalau lo tiba-tiba diserobot orang pas lagi ngantri di minimarket atau transportasi umum, ya respons normalnya adalah ekspektasi. Ini udah pernah gue jelasin secara lengkap di video stoicism yang ngomongin tentang. Video ini apa sih yang kalian pelajari? Apa coba? Tak usah punya ekspektasi terlalu tinggi. Ya betul. Terus? Kita tidak bisa mengontrol perasaan kita, tapi kita bisa mengontrol kendali diri kita. Kayak yang tadi ceritain,
diputusin pacar, marah-marah, nangis-nangis, sedih, itu hal wajar. Tapi yang bisa mengontrol berlebihannya, nggak suka menghadapi situasi tersebut itu diri kita. Kalian merasa rugi nggak? Kita diputusin pacar, nangis-nangis sampai segitunya, dia bisa nyari yang lain. Kita ngapain nangisin dia? Ya nggak? Kenapa Mas? Pernah nggak? Pernah nggak? Masa? Nah, kita juga dalam situasi apapun jangan terlalu berlebih supaya ekspektasi kita tidak terlalu tinggi. Nah, kalau ekspektasi kita terlalu tinggi, harapan itu terlalu tinggi, oke lah, harapan itu tidak apa-apa ada, tapi jangan yang terlalu tinggi karena bisa mengakibatkan jika harapan itu tidak bisa kita dapat, pasti kita akan kecewa yang berlebihan. Makanya sedikit sisakan ruang ikhlas di dalam diri kita. Karena apa? Ruang ikhlas itu ada untuk kita memberikan ruang untuk resiko yang akan kita dapat. Kayaknya udah pada ngantuk nih. Mau es sedikit nggak? Oke, berdiri. Kayaknya udah nggak ada semangatnya ini. Udah ngantuk ya, kita udah jam siang. Oke, sudah siap? Cluenya ikuti yang saya lakukan, jangan ikuti yang saya akan. Apa cluenya? Berdiri deh Mas. Kita kan mau tinggi. Oke. Ikuti yang saya lakukan, jangan yang saya katakan. Ingat ya. Mata. Apa punya tadi? Oke. Ulang ya, kita masih awalan ini. Tadi yang cepet ya. Hidung. Pipi. Mata. Tangan. Ayo dong main yang belakang, mana ini? Mulut. Mata. Telinga. Hidung. Kaki. Perut. Oke, tepuk tangan. Ayo kembali duduk. Semangat dong. Semangat. Kenapa kita harus semangat? Biar belajar tetap fokus. Oke, kita
Apa? Nggak suka nggak apa-apa, kesel itu hal yang lumrah. Cuman yang bisa mengontrolnya diri kita. Kayak mahasiswa ya nih, ngeledekin bapaknya si Mas Miko. Mas Miko langsung marah. Itu dari pendengaran kita kan, langsung nendang Mas siswa. Siapa yang pakai Eko? Oh, bapaknya. Tapi kan emang bapaknya kan bisa marah dong. Biarin aja mereka mau ngomongin. Biar mereka yang dosa sendiri kan yang ngomongin kamu. Biarin mereka yang ngomongin kamu sampai ngomonginnya. Kamu nggak Mas belakangnya mahasiswa. Niko. Oh, Niko namanya. Oh, Niko. Mas Niko, mahasiswa Mas Niko. Niko. Oh, Niko. Oke, silakan. Cara emosi, sistem komunikasinya. Sebuah emosi marah
Mengapa kamu harus memegang remote motion? Yang pertama, kemandi. Kamu menjadi pribadi yang tangguh karena kebahagiaan dan ketenanganmu tidak ditentukan oleh kemampuan orang lain. Jadi kita menjadi mandiri. Tidak
Oke, setiap kelompok maju 2 orang. Aku udah mikir.
Hanya